sampai hari ini kami masih statusnya anggota Komisi Pertahanan. Jabatan-jabatan ya biasa saya memang dari dulu ya jadi kalau minta apapun jabatan amanah yang diberikan selalu saya syukuri, kami jalankan dengan kemampuan kami. Kemudian waktu di Bandung kami diberi kesempatan sekolah STHM, sekolah tinggi hukum militer. Ini gratis terus ini sekolahnya, karena uang bunuh ada duit. Gratis ya. Nah, terus terakhir saya 2015 sampai kemarin April saya di Universitas Pertahanan. Sekalian promosi nggak apa-apa ya, karena ini menarik. Universitas Pertahanan didirikan oleh Kemhan, tujuannya untuk mencetak kader-kader yang keluar dari negara. Ini masalahnya gratis, harus kami sampaikan. Bahwa nanti ada adik, ada anak, ada cucu, kalau mau melanjutkan sekolah yang gratis, biasanya setiap bulan Desember itu pembukaan. S1-nya gratis, S2-nya gratis, S3-nya juga gratis. Saya bisa luar negeri gara-gara saya mendampingi mahasiswa Unhal ke luar negeri. Jadi ada KKN baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya diberi kesempatan ke negara Cina 8 hari, terus tahun berikutnya di Korea Selatan 8 hari. Harusnya kemarin kalau nggak ada COVID saya ke Jepang, tapi ada COVID akhirnya nggak jadi. Kemudian keluarga ya, itu di Kementerian Pertahanan. Kok satu kampung? Kita nggak tahu memang rahasia Allah ya. Nah, anak 5, lakinya di tengah-tengah, jadi perempuan di atas, terus laki-laki perempuan di bawah. Yang pertama, alhamdulillah masuk kuliah tahun ini, kemudian yang botok 3 tahun. Ini yang bikin semangat. Kemudian kenapa latar belakang Siswanto maju bupati ini yang penting barangkali biar nanti teman-teman relawan tahu. 2013 saya undangan di tempat saudara saya di Jakarta Timur, ada pejabat birokrasi Projo Kabupaten Projo. Saya bertanya, tapi beliau nggak mau memberikan identitasnya. Pak, Projo mau punya bupati ya? Iya bagus, tapi lagi prihatin. Dulu kok bisa prihatin? Nah, lagi krisis kepemimpinan. Nah ini yang bikin saya sebagai perwira. Enggaknya orang Projo di sana yo tok, tapi kenapa ada krisis kepemimpinan di tanah kayak kita ya? Saya yang berpikir dan mati, tapi nggak tahu saya dipanggil sama ketua perkumpulan Projo Kabupaten Mayor Jenderal Arifin pensiun dengan sekjennya Pak Bambang Suwiryo. Dan kembali, Tikus benar tak mau nyalon bupati? Ceritain tadi, saya pertama yang dulu kansernya, saya tidak mencari jabatan. Tapi kalau ada amanah dari masyarakat Projo, bismillah kami niatkan untuk bersama-sama mari kita bangun tempat daerah kita tercinta ini. Kami buktikan 2014 mendaftar di partai PDIP yang daftar 15 orang. Seleksi di Semarang 2 kali saya datang Semarang seleksi. Yang lulus 2 orang saya dengan Bu Nurul. Tahu-tahu nama saya hilang, mungkin belum ada rezeki ya. Saya harus balik ke Jakarta. Bu Nurul lanjut, tapi pendukung PDIP pada bubar tulisan. Ada lain kecewa kan? Oh bukan ke Suwanto kan? Kata mereka ya. Terus datang 2020 ini memang banyak yang datang ke orang tua saya di Kalijodo, nanya Pak Selam gimana, anaknya mau jadi maju enggak? Bapak saya enggak, ya super. Kalau soal itu saya nggak tahu karena itu anak saya yang punya niat. Coba nanti kita sampaikan ke anak saya. Karena di Jakarta pun saya bertanya, akhirnya saya tidak langsung menerima. Memang itu pilihan kadang-kadang yang saya alami. Pada saat yang sama, kebetulan rektor Unhal itu leading saya baru, ceritanya saya mau mengucapkan selamat. Itu bintang 3, rektor itu bintang 3 itu menurut saya sudah ada yang bintang 4, Kapolri, Kasal, dan Sekjen, Sekretor itu sekelas sama saya. Saya duduk pintu, setelah itu, kemana aja?
Saya bilang biasa, malah itu kan biasa kalau pulang kampung, bodoh. Iya, tapi Erwin sudah suka sama saya. Iya, kemarin tak saya cari untuk mengganti Erwin. Erwin itu saya sebagai kepala biro perencanaan dan keuangan. Kenapa? Saya tentara, tapi bukan tentara perang. Mulai lawan apa, saya di belakang meja. Kebetulan program mengelola keuangan, membantu pimpinan untuk mengelola keuangan. Saya bilang terima kasih Bapak Rektor atas penghormatannya, tidak mengurangi rasa hormat kami. Saya itu pulang kerja dari 2015. Sekarang saya minta lagi kalau lama kalau teman-teman di Bogor untuk pulang. Saya izin tak pulang dulu. Benar udah mantap, mantap Bismillah. Enggak nyesel, Bismillah. Salaman. Terus lain mau sedih konsol dengan luar biasa. Karena udah baik kan gitu. Nah, saya kan tahu kerjamu, nah ini saya pasti tak jawab. Yang kerja bukan saya Pak Rektor, tapi anak buah saya. Jauh-jauh sudah tahu gitu. Itulah kerjaannya. Alhamdulillah tahapan tentang perjuangan untuk saya itu tidak dimana. Memang harus punya visi sejilah batu karang. Kenapa batu karang? Kalau saya lihat batu karang itu kan ampuh ya. Dia balik di pas ombak, tapi kerja ya, menolak ya. Dan aku ini ampuh yang batu karang. Artinya apa? Nah ini, kalau memang betul benar karena Allah, jangan pernah berbangga lagi. Dan saya jalankan mulai dari gunung dulu, selama yakin benar-benar saya tidak pernah lagi. Saya maju terus. Sampai saya SMA saya mandel loh. Dari kali gunung dari Purworejo. Ini pekerjaan saya asli. Kalau minggu sore saya model, bawahnya beras sama lapak. Terus saya ini asli gitu. Sama kering. Mbah saya Mas Haji. Ini kering gitu kan. Kalau Sabtu sore pulang. Ini berjalan. Dan akhirnya mulai dari Kuswanto itu non Islam wis dimulai berkomunikasi nanti kan sumber serah Gusti Allah di bawah lagi yang bakalan Kuswanto dan Gregor wis dimulai ketiga Kuswanto nggak bakalan dapat izin wis dimulai. Alhamdulillah doanya kita semua niat utamanya adalah Allah semua belajar yang baik. Tanggal 4 saya datang seperti peserta yang lain. Kemudian di verifikasi tanggal 16 dinyatakan lengkap dan sah. Terus ditindaklanjuti tanggal 23 kita menetapkan salah satu calon dari 3. Alhamdulillah. Kemudian tanggal 24 kita melakukan ujian nomor. Alhamdulillah kita dapat nomor 2 langsung dari WA saya. Bagus, nomor 2 itu, nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 dilipin lagi masukin kotak. Ada WA-nya, bukan ngarang, menurut saya ini nyampe nama-nama saya dari Mbak Yai, menurut saya Alhamdulillah kita tambah-tambah ini. Nah kalau masih ada orang yang bilang menurut saya terus maka nggak berizin, untuk dunia itu gimana, waktu pada senjata, terus itu nomor, kok izin, nomor sebenarnya nggak ada izin. Nah, menurut saya kadang-kadang kalau takdir menungguannya di apa sampai orang yang izin sampai yang normal izin tak lebih suka untuk nanti sampai orang izin. Kalau itu saya tetap izin dengan sebagai rakyat lah. Mereka kalau paling enggak senang benar-benar siapapun yang enggak boleh. Karena kata ulama silakan dulu kan sebagai khalifah atau ya sebagai menyampaikan kebenaran ya. Oh ada orang yang menurut sih kalau paling benar langsung tak luruskan Allah dan orang masih kayak gitu. Janganlah kita semakin menjauh. Kemudian alhamdulillah nanti mendapat amanah 3 partai ya. Pertama PKB, P3 dan Nasdem. Ini amal yang berat bagi kami. Ya saya hanya bisa diridhoi Allah. Dan kemudian saya berpasangan dengan bersama saudara saya TNI, bersama Polri, bersama masyarakat mengenai
Suwanto semua itu tidak bisa apa-apa, hanya bisa punya mimpi, punya cita-cita, punya harapan, punya tujuan, punya program. Kalau tanpa disinggung di sebuah masyarakat bocor, ya akhirnya ibarat seperti kalau satu orang yang bisa kok kalau tidak satu Islam dengan mengerti Allah yang kuasa akan bermanfaat yang lebih luas. Kemudian yang sampaikan juga, maaf, perbedaan itu memang ada, jangan sampai kita terbawa terpengaruh untuk diskusi perbukaan. Ampun, berbeda anugerah Allah biarkan berlalu secara alami, karena sudah ada sebenarnya lalu kita dimulai dengan biarkan berbeda tapi tetap satu tujuan. Kemudian setelah berjalan waktu, saya mengamati mulai 2014 sampai sekarang, mohon maaf setiap teman keluarga masyarakat masih sama. Jadi saya nggak ingin punya program saya dan nanti mendapat amanah dari masyarakat bocor program desa ngarang-ngarang saya nggak mau. Saya nggak butuh kondang, bismillah, nanti macam untuk dicari. Akhirnya keluar masyarakat rangkum di kelompok pertama pertanian itu luar biasa, tinggal keseriusan kita bersama barangkali pertama pupuk, bibit, terus pengelolaan, ayolah kita bareng-bareng. Proses itu dibagi 4 orang, kita tinggal nanti kita kelola dengan baik biar manfaat untuk masyarakat proses. Kemudian kedua SDM memang penting menurut kami, bias nggak sama, mohon maaf ya, nanti saya minta saran masukannya. Apalah artinya program kerja sebaik apapun kalau SDM-nya tidak sesuai, misalkan tidak sesuai alirannya, itu tidak berjalan. Akhirnya punya kusut lagi itu SDM. Apalagi ini juga programnya Pak Jokowi, jadi harus ditingkatkan terus karena zaman mulai berubah dengan teknologi. Ketiga, pendidikan betul. Saya amati, mohon maaf kalau salah. Pendidikan kita agak nggak serius. Kenapa? Pertama gini, teman saya. Bila anak-anak saya katanya sejarah nggak tahu, kita menangis negara besar yang dulu berdiri dengan nyawa taruhannya, dakwah berbahasa ibu berdiri. Kok anak saya nggak tahu sejarah? Memang ini sengaja, mohon maaf. Termasuk karakter, bagaimana bisa mengelola pada Indonesia wayangnya luar biasa negara itu. Kalau dikelola dengan pemimpin yang mana tidak punya karakter, tidak punya integritas, punya integrasi, tidak punya rasa suka, karena akhirnya sebetulnya main dunia ya negara tidak. Mohon maaf, coba terhubungan dengan yang lain ini tidak sampai mohon maaf ya, tidak perlu ada Pancasila lagi. Ini kan mohon maaf ya, hati-hati sejarah kami memang milik-milik. Jadi kami mohon marilah kita bisa bersatu bahu-bahu, jangan mudah diadu-adu. Itu kita masih para leluhur, masih para ulama, mari kita ikuti. Karena beliau-beliaunya dulu yang berjuang mengusir penjajah, belum ada TNI, kami sadar betul TNI belum ada. Setelah merdeka, setelah kita akhirnya baru dibentuk. Karena kita bersepakat, saya kira harus kita hormati. Kita berbeda tapi menghormati sejarah. Karena bangsa-bangsa punya moto adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Sekarang sudah benar-benar mau diusahakan. Kita prihatin. Ada yang menyampaikan juga nggak perlu ada agama, karena asalnya agama mengapa ini opo, semua itu kira-kira mimpi atau tidur gitu. Agak satu karena prinsip ya. Harus sepakat bahasa Indonesia ketika prinsip Pancasila. Sudah lagi ada kata-kata di pembukaan itu, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorong oleh keinginan luhur, maka dengan ini bahasa Indonesia mengatakan kemerdekaan.
semua karena lombok, nggak ada karena nggak mau kebanyakan sudah ini obat lain prihatin banyak ayo kita satu kakak satu banyak satu tujuan untuk berjuang. Dan terakhir tadi saya tambahkan di samping pendidikan formal dan non formal saya masukan nasihat dari para ulama emas kita. Mari kita sama-sama nanti yang di latar belakang agama, marilah kita bareng-bareng sesuai ahlinya monggo kita pesantren tentang guru-guru ngaji, ayo kita sama-sama. Karena ada amanah di perempuan juga, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita jelas nih amanahnya mencerdaskan. Marilah kita sama-sama kamu membaru untuk bangkit demi Purworejo. Terakhir, kami mengabdi Purworejo itu luar biasa potensi yang ada. Artinya seni budaya dan pariwisata termasuk pemuda dan olahraga menurut kita akan. Memang yang kami mulai zamannya Pak Mas Hussein kami pernah diskusi itu sebelum kami tahu saya itu kurang apa. Saya sudah mendapatkan pistol dari luar negeri, tahu-tahu sudah beres administrasi. Ada oknum ya, kata ketika ada oknum yang mengatasnamakan Bupati minta sesuatu. Akhirnya Purworejo yang sukses di Jakarta, ucapan almarhum beliau terulang kembali. Bagus, saya itu kemarin datangkan investor dari Korea Selatan mau membangun wisata Jatimah, wisata pantai. Itu lagi apa yang diindahkan almarhum Pak Hussein terulang. Ada oknum, akhirnya batal. Nah, ini saya kira sudah tidak bersama. Saya punya doa ini. Jadi saya coba bila diberi amanah antara pimpinan dan jalan harus bersatu, harus bersinergi. Apalah arahan pemimpin kalau tidak didukung bawahnya. Begitu juga bawahnya, apapun baiknya kalau nggak ada pemimpin, juga tidak jalan. Maka itu kami sadar betul ke depan bisa jalan dengan baik, harus sinkron. Tetap berdoaan, sama makan yang penting demi rakyat Purworejo. Ini mimpi kami. Mengkongkong apa yang terjadi. Kalau Purworejo ini memudahkan rakyat demi rakyat lagi. Itu yang menjadi permasalahan sampai saya ngobrol kita Pak Samo. Ini PR besar yang buat kita tidak diberi amanah. Makanya ada slogan melani, benahi, dan melayani kita bersama rakyat ikhlas rela untuk menghadirkan diri demi Purworejo aman. Termasuk izin ini namanya menjadi tanggung jawab. Saya sampai memahaman gini, Mas, jangan dengan saya yang aktif juga, lalu saya yang kena ini mendekat. Tapi kenapa katanya nih, benar-benar saya nggak tahu. Kalau ada investor itu kok selalu diresakin, buat dia dipahami. Prihatin dulu, diperdakan dijaga bareng-bareng kenyamanannya, biar nanti bangun apapun, termasuk pabrik, masuk hotel, restoran, mall, dan lain-lain. Pasti nanti kan butuh tenaga kerja gitu. Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita, justru kita yang kerja untuk mengelola perusahaan yang ada. Nah, siapa lagi nanti pekerja mau makan, nanti saudara jualan makanan. Siapa lagi akan membelikan nanti yang butuh perlengkapan pakaian dan lain-lain. Nah ini harus kita anak ke sana, jangan dirasakan dulu, tapi nantilah kalau sudah sertifikasi akan berdampak luar biasa. Begitu juga wisata, saya sudah masuk ke Bruno, termasuk luar biasa potensialnya. Saya masuk ke Curug Putri ya, terus katanya ada Curug Muncar, ada apa lagi, gitu. Nah itu kan luar biasa. Yakin kita melihat seperti di Gunung Kidul dan dulu wisata yang masih sering bangun luar biasa berdampak untuk masyarakat. Minimal masyarakat pasti akan berdampak untuk kebaikan, termasuk di Batu. Nah, mari kita niatkan bersama, apalagi program nawacitanya Pak Jokowi itu
pembangunan penghubung antara tempat satu yang lain itu didukung. Tergantung kita mau capek nggak datang ke Jakarta. Nah, ingat saya harus ada terobosan. Saya sampai penasaran 2014 saya ngecek Seplawang. Yang pasti ada pembangunan yang sudah dibangun oleh Pemda Jateng. Ada panoramanya, ada rumah baru. Tapi saya mengukur jalan mulai 10 meter, 6,6. Itu jalannya masih sulit ya. Bagaimana bisa mendatangkan wisatawan bila jalan pun masih sempit. Nah, mari kita kerjasama yang baik dan nanti sekali dapat amanah. Harus diterima, Pak. Pemerintah itu nggak bisa bekerja sendiri tanpa dukungannya masyarakat. Misal, kalau nanti ada berapa jalan, kira-kira Bapak lelang kan? Kenapa siap benar? Nggak nanti dipengaruhi sesuatu mainkan harga. Lalu nanti kalau jalan bagus, harganya langsung serius naik kan? Jangan hanya supaya untuk perak kalau kita berpikir yang jangka panjang barangkali ini. Mindset kita sudah dari kita. Nah itu lebih kurangnya sekali lagi terima kasih. Kemudian latar belakang saya alhamdulillah sudah menjelaskan bahwa saya dari hadir, saya pun sadar tidak bisa apa-apa tanpa didukung di sebelum masyarakat Purworejo. Ke depan kita yuk sama-sama antara pimpinan harus sinergi yang baik demi Purworejo. Kemudian yang terakhir mungkin saya nitip salam dari Kuswanto Kusnomo dari Bintang ke keluarga sedulur-sedulur lagi, salam hormat dari kami, salam sehat selalu, salam perjuangan di Purworejo, bismillah dunia kita, dan salam juga kata suku kita minimal sekasur, sedapur, sesumur, sejalur dan sedulur gitu. Pesan gitu. Memang ini ujian kita nih. Satu sisi keimanan ini kata Mbak Kiai. Tadi di pengajian juga ditekankan mau derek sapa mali, nek mboten derek para ulama, para kiai. Kok ning ngamingo kan iki. Kulo yakin nek kulo wis yakin lah mantap. Karena daerahnya luar biasa, P3-nya, pegawainya wis mantap lah. Mungkin pesan kami mohon maaf salam hormat. Demikian lebih kurangnya banyak tutur kata yang tidak berkenan